Kita lihat kondisi jalan dulu. Kita lihat kondisi jalan dulu rekan-rekan. Sepertinya motor kita nggak bisa berdiri ya, karena penurunan. Kita mesti cari ganjal dulu. Kita tengok dulu, karena kalau mutar arah lebih susah lagi kita ini. Sepertinya bisa, sepertinya bisa ya. Ya kita matikan ini mesinnya, karena ini penurunan serta jurang yang di sebelah kanan. Kita matikan mesinnya, karena ini yang arah ke atas cukup lumayan nanjak. Dia jalan gue di mati tembusnya dia. Jalan gue di mati boy dia. Ke Madang bisa lo om taruh ke bawah. Bisa jalan ke Sungai Pua. Bisa. Bisa. Bisa dong. Bisa dong. Arah ke Ama bisa ya dia. Berarti ya, kalau jalan ke Bukit Tinggi betul ya. Dan sebut dan taruh ke no. Kalau ke Ponggok bisa aja lalu, tapi gak menanjak turun ke bawah. Ponggok di mana dia? Ponggok nanti lain. SD 10 yang di bawah itu. Kalau yang ke SD Sebaleh berapa? Dua baleh. Berarti bisa memutar ke bawah. Bisa, tapi menanjak turun nggak bisa. Li jalannya kadang. Kita menurun atau naik? Menurun. Yalah dia, sih dia. Nah di sini rekan-rekan sobat semua, Saratu dan Sanak Minang bisa lihat keindahan kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, serta beberapa nagari-nagari dan kecamatan yang terdapat di kawasan Kabupaten Agam dari sini. Ya kita bisa ini, sebetulnya kita bisa tembus di Ponggok ya. Cuman kita tengok dulu jalur jalannya. Yes. Nah ini Tebue, tepat di lereng bukit. Sekitarnya dari sini, dari Jorong Batang Selasih di Nagari Bukit Patabuah. Jadi yang kita lewati tadi SDN 12, dan jalur ini kabarnya bisa tembus ke arah Ponggok atau ke Sekolah Negeri 10. Yes. Jadi Jorong Batang Selasih ini cukup lumayan luas nih rekan-rekan. Terdiri dari beberapa bukit dan lurah, tebing, jurang, dan tanjakan penurunan. Jadi rumah-rumah warga rata-rata di bagian posisi jalur lereng-lereng bukit
di kaki Gunung Merapi. Masih banyak gang-gang atau jalur sepertinya di Jorong Batang Selasih ini. Mobil, berarti bisa mobil ya sini. Sepertinya jalan mengecil ya. Nah, dari sini terlihat kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Keindahan kota Bukit Tinggi bisa kita lihat dari sini 90%. Nah, ini rekan-rekan, kita ambil penampakannya. Nah, yang terlihat sekarang Gunung Singgalang, sedangkan Gunung Merapi di posisi belakang kita yang terlihat menjulang tinggi. Posisi kita tepat di Jorong Batang Selasih di Nagari Bukit Batabuah. Nah, Gunung Singgalang dan Gunung Merapi serta kota Bukit Tinggi. Jadi dari sini kita bisa melihat kota Bukit Tinggi boleh dikatakan 100%, dan beberapa kecamatan atau kampung-kampung atau nagari di bagian arah Telatang Kamang, arah ke Matur, Lawang, serta Sungai Pua. Jadi yang posisi yang terlihat sekarang yang di bawah depan kita ini arah Sungai Pua ya. Nah, lereng Gunung Singgalang juga bisa terlihat dari sini jelasnya. Guguk tinggi, guguk rendah, Koto Tuo, arah Balingka, arah Malala, juga Ngaresenok, kota Bukit Tinggi jam kadang bisa dilihat jelas dari sini ya. Dalam kamera mungkin kurang terlihat jelas, cuman kalau dilihat mata telanjang dari Jorong Batang Selasih ini cukup lumayan indahnya kota Bukit Tinggi. Apalagi malam ya, mungkin terlihat lampu-lampu di sekitaran kawasan kota Bukit Tinggi ini. Jadi dari sini kita akan melanjutkan perjalanan di Jorong Batang Selasih di Nagari Bukit Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, atau di Kecamatan Canduang. Jadi hasil utama di sini tebu atau gula merah di sekitaran Jorong Batang Selasih ini. Nah, kita nurun ya. Jadi di perjalanan sebelumnya rekan-rekan sobat semua, Saratu dan Sanak Minangkasadonya bisa lihat di beberapa tempat di Nagari Bukit Batabuah ini yang berawal dari simpang Kayu Rantingan mengarah ke Jorong Gobah, dan kita keliling Jorong Gobah serta mengarah ke Jorong Batang Selasih.
Kubang 2 Kota Panjang pesnya arah ke Sungai Pua, sedangkan jorong Batabuh Kota Baru pesnya mengarah ke ini Kubang Putih, dan jorong Gobah pesnya mengarah ke jorong Pasanehan. Jadi di sini dianjurkan rem mesti ini ya, mesti stabil remnya, karena takutnya rem blong bisa gawat nih rekan-rekan, karena nanjak penurunannya yang sangat tajam ya. Jadi jika rasa-rasanya rem kita udah nggak berfungsi, sebaiknya dipinggirkan kendaraannya atau dihentikan, karena rem jika terlalu panas bisa blong, nggak berfungsi. Jadi sebaiknya kita pinggirkan kendaraan. Nah, di sini sepertinya ini kita lihat kondisi jalan dulu. Kita lihat kondisi jalan dulu rekan-rekan. Sepertinya motor kita nggak bisa berdiri ya, karena penurunan. Kita mesti cari ganjal dulu. Kita tengok dulu, karena kalau mutar arah lebih susah lagi kita ini. Sepertinya bisa, sepertinya bisa ya. Ya kita matikan ini mesinnya, karena ini penurunan serta jurang yang di sebelah kanan. Kita matikan mesinnya, karena ini sangat ini dimana penurunannya sangat tajam. Nah, kita lihat dulu kondisinya. Kita coba, mudah-mudahan bisa berdiri di sini. Nah, belum bisa. Kenapa sih kita tepat di tanjakan ya, jadi motor nggak bisa berdiri di kaki samping. Yes. Ini kalau tidak di aspal, kalau kita nanjak ini susah ini. Mungkin nggak sampai ke atas. Jadi rekan-rekan yang melewati jalur ini dianjurkan remnya mesti sip, bisa diandalkan. Nah, ini bekas galodo juga ini. Nah, kita nyalakan mesin dulu ya. Karena posisi kita udah di bawah, udah di bawah tanjakan tadi. Nah, ini ada jembatan sementara ya. Jadi mobil nggak bisa lewat sini ya, yang bisa motor. Di jalan yang arah ke atas cukup lumayan nanjak. Ini kita nggak tahu pasti di mana sampainya. Jadi ada yang bilang nyampainya di Punggung atau di sekitaran SDN 12.